Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Arif Makwama di sini di Toiba TV hari Senin tanggal 18 Agustus 2025. Saudara-saudara, hari ini apa yang bisa dilakukan oleh Yusuf Mansur? Seperti biasanya tidak ada lagi. Dia tidak bisa lagi tampil di media atau berceramah di mana-mana untuk meminta sedekah. Dia juga tidak bisa tampil di media atau berceramah di mana-mana mengajak masyarakat untuk berbisnis, baik berinvestasi atau berusaha yang lainnya dan mengumpulkan uang dari masyarakat untuk tujuan itu. Di media sosial milik dia, umpamanya di Instagram milik dia, Yusuf Mansur New umpamanya, di situ sama sekali Yusuf Mansur tidak pernah lagi meminta sedekah atau berbicara bisnis atau mengajak masyarakat untuk berbisnis, berusaha dan lain sebagainya. Dia juga tidak pernah lagi tampil bersama Jody Brotoseno umpamanya untuk berbicara soal bisnis mereka, yakni warung Stick and Shake. Tetapi masih ada yang dijual oleh Yusuf Mansur. Apa? Dia masih menjual ayat, masih menjual kesalehan di media Instagram milik dia. Saya mau kasih contoh satu. Coba kalau Anda lihat Instagram Yusuf Mansur yang terbaru, itu dia sedang menjual sebuah produk dia yang bernama Camp 1000 Waqiah. Cobalah Anda masuk ke situ dan minta bergabung, mungkin diterima. Dan kalau Anda ikut kegiatan ini, saya punya firasat bahwa nanti ujung-ujungnya ada komoditas yang didagangkan di sana. Yusuf Mansur juga di Instagram dia ada beberapa kali tampil, itu tak luput dari dia menjual Waqiah dan menjual yang lainnya, surat Waqiah maksud saya, terus masih menjual surat Yasin, masih menjual macam-macam dari Al-Quran itu sendiri. Dan saya punya kesimpulan bahwa Yusuf Mansur tetap menjadikan surah-surah dalam Al-Quran ini sebagai materi ceramah dia atau materi jualan dia, yang boleh kita katakan bahwa dia mau menjadikan ayat-ayat atau surah-surah dalam Al-Quran ini sebagai komoditas baru yang dia jual. Saya mau kasih contoh saudara-saudara. Ada postingan Yusuf Mansur, dia mengajak masyarakat untuk ikut kajian bareng namanya, yang berjudul Tadabbur Al-Quran, Surat Yasin dan Al-Waqiah. Itu dia mengajak orang bergabung dalam sebuah Zoom meeting namanya. Itu sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Dia menulis di situ, merasa hidup makin penat, terjebak dalam kesibukan, tekanan ekonomi dan kegelisahan terus menghantui, atau mungkin hati terasa hampa dan butuh arah yang jelas. Maka Yusuf Mansur mengajak masyarakat untuk mengikuti kajian Tadabbur Al-Quran, surat Al-Waqiah ini dan Yasin. Saudara-saudara, Yusuf Mansur sendiri padahal dia hidupnya penuh dengan tekanan, hutang di mana-mana begitu banyak, investasi yang pernah dikumpulkan belum terbayarkan dan investornya selalu meminta kembali uangnya. Pada postingan yang lain Yusuf Mansur menulis seperti ini: buat semua yang punya utang, cicilan, angsuran, kewajiban-kewajiban, PR-PR, tanggungan-tanggungan, kesedihan, ketidaktenangan, kemarahan, langsung aja dulu baca Waqiah pagi sore, tar kita belajar sampai tadaburnya. Bismillah. Saudara-saudara, apa yang ditulis Yusuf Mansur ini sesungguhnya adalah masalah yang dia hadapi sebenarnya. Hutang, cicilan, angsuran, kewajiban-kewajiban dan lain sebagainya, itu sesungguhnya adalah masalah pribadi dia. Namun dia menjual ini kepada masyarakat. Dia menjadikan Waqiah dan lain sebagainya sebagai komoditas terbaru dia. Saudara-saudara, untuk menanggapi komoditas surah-surah Al-Quran atau ayat-ayat Quran yang dijual Yusuf Mansur ini, kepada kita semua, Pak Ali Sarif membuat sebuah opini tentang hal ini dengan judul Islam adalah rahmat, bukan komoditas. Sebuah opini yang khusus dibuat kepada Yusuf Mansur yang mencoba untuk menjual komoditas ayat-ayat Quran atau surah-surah
dalam Al-Quran. Mudah-mudahan opini Pak Ali Syarif ini membuka wawasan kita, pengetahuan kita, bagaimana kita memandang Yusuf Mansur yang sedang menjadikan ayat-ayat atau surah-surah Al-Quran sebagai komoditas dagang dia, dan bagaimana kita seharusnya mencari guru yang baik sehingga kita menjalankan Islam atau berislam secara benar dan baik. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua, dan sampai bertemu pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam adalah rahmat, bukan komoditas. Tetapi di tangan sebagian orang, Islam direduksi menjadi dagangan. Ayat dijadikan brosur, doa dijadikan produk, sedekah dijadikan investasi. Fenomena Yusuf Mansur adalah cermin telanjang dari wajah Islam yang diperdagangkan. Dengan retorika manis, ia menjual paket doa dan zikir penyelesai masalah, seolah-olah Allah bisa disuap dengan transfer sedekah. Jamaah dijanjikan balasan berlipat ganda jika menyerahkan harta, bahkan didorong untuk berhutang demi bersedekah. Bagi mereka yang hidup dalam kesulitan, janji itu terdengar seperti jalan keluar. Padahal di baliknya hanyalah jebakan. Persuasi yang dipakai pun licik. Ayat-ayat tentang keutamaan sedekah dipelintir menjadi alat penggalang dana. Doa-doa dipasarkan seperti obat mujarab untuk segala masalah, utang, sakit, jodoh, bahkan rezeki. Seolah-olah Allah bisa ditransaksikan dengan rumus matematis. Sedekah sekian, balasan sekian kali lipat. Bukankah ini lebih mirip bank spiritual ketimbang agama yang membebaskan? Lebih ironis lagi, janji-janji itu tidak jarang berujung pada kekecewaan jamaah. Banyak yang mengaku tertipu, merasa dimanfaatkan, bahkan bangkrut. Namun, Yusuf Mansur tetap berdiri di panggung, tetap berselimut dalil, tetap menjual Islam versi dagang. Disinilah kita melihat betapa jauhnya praktek ini dari esensi Islam. Rasulullah SAW tidak pernah menjadikan doa sebagai komoditas, tidak pernah memungut bayaran untuk zikir, apalagi mengiming-imingi jamaah dengan laba berlipat ganda. Rasul mengajarkan sedekah sebagai bentuk ketulusan, bukan investasi berbalas kontan. Maka fenomena Yusuf Mansur hanyalah puncak gunung es ketika agama direduksi menjadi alat cari untung, ketika Quran dan hadis diperdagangkan layak barang dagangan. Islam berubah dari rahmat menjadi komoditas, dari tuntunan menjadi tontonan. Islam yang sejati tidak butuh maklar doa, tidak butuh calo sedekah. Islam sejati hidup di hati yang tulus, menolong tanpa berharap imbalan, di tangan yang memberi tanpa mengharap kembali, dikasih sayang yang melampaui hitung-hitungan laba. Wallahu a'lam bishawab.